Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bino Ramadava. Pada tutorial ASIS kali ini, saya akan mengenalkan tutorial pembuatan layout peta. Sebelum lanjut ke tutorial pembuatan layout peta, kita akan terlebih dahulu mengenal komponen-komponen dasar peta yang akan kita masukkan pada peta kali ini. Yang pertama adalah judul peta. Judul itu sangat penting dalam memberikan informasi awal sesuai isi peta karena judul merupakan hal yang dilihat pertama kali oleh pembaca. Kemudian ada skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak antara dua titik maupun luas wilayah pada peta dengan jarak sebenarnya pada ukuran yang sama. Dan juga ada arah mata angin, itu diagram penunjuk arah menunjukkan posisi dan arah satu titik. Adapun dari skala peta dan arah mata angin ini nantinya akan disediakan berbagai model dari ArcMap yang bisa kita pilih, baik itu skala bar atau batangan skala maupun skala teks. Itu akan diberikan berbagai variatif model, sama seperti halnya dengan arah mata angin. Kemudian ada legenda. Legenda pada peta berfungsi untuk membuat informasi keterangan simbol tertentu pada peta. Biasanya legenda ini kita jumpai untuk bentukan suatu warna seperti itu ya, ataupun bentukan suatu simbol-simbol seperti simbol sungai, simbol danau, kemudian akan dicarangkan di legenda. Dan itu juga legenda juga menunjukkan adanya ketinggian daratan dengan berbagai interval yang ditunjukkan dengan gradasi warna, atau pada umumnya mungkin kedalaman laut, selain simbol-simbol tadi. Kemudian ada peta orientasi. Peta ini dikenal juga sebagai peta inset, yang digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah di peta utama. Jadi mungkin karena peta utama itu menggunakan skala yang terlalu kecil, sehingga daerah yang tercakup itu tidak terlalu luas, maka untuk membantu kita mengetahui letak sesungguhnya wilayah yang ada di peta utama, kita dapat menggunakan peta inset, di mana peta yang ini nantinya dapat memberikan kita gambaran tentang wilayah yang ada di peta utama letaknya. Jadi bisa jadi peta inset ini biasanya itu menggunakan skala yang lebih besar. Adapun peta inset biasa juga digunakan untuk menunjukkan wilayah-wilayah yang mungkin kurang terlihat di peta utama, seperti mungkin pulau-pulau kecil ataupun daerah terluar dari suatu wilayah, itu juga bisa dimasukkan di peta inset. Selanjutnya, kita akan lanjut ke tutorial. Kita langsung ke ArcMap. Nah, di ArcMap ini kita akan menyiapkan data dari data join yang sebelum-sebelumnya kita telah buat, yaitu data sumber air bersih lagi. Namun kali ini kita juga menambahkan beberapa SHP lain dari kecamatan lain agar nantinya keliling dari SHP Kecamatan Rabi Puji yang kita pilih ini tidak kosong. Karena seperti yang kita tahu, suatu peta itu biasanya tampilannya ada beberapa tampilan dari wilayah lain yang mungkin direpresentasikan dengan warna lain. Dan di sini kita menambahkan beberapa file SHP lain, atau bisa juga langsung menggunakan file SHP kecamatan seluruh Indonesia juga bisa, atau mau input satu-satu seperti ini, beberapa kecamatan yang ada di sekitar juga boleh. Kalau kita sudah input, kita akan lanjut untuk menggunakan visualisasi tabel data seperti yang kemarin kita telah jelaskan. Kita langsung saja klik kanan, properties. Untuk
visualisasi data yang akan kita gunakan kali ini itu menggunakan visualisasi kuantitas. Seperti biasa, kita ke simbologi terlebih dahulu. Kita klik kuantitas, karena nantinya kuantitas ini berhubungan dengan warna. Kita klik pompa, jadi sumber air bersih menggunakan pompa. Kita pilih warna, kita gunakan warna ini saja. Kemudian untuk classes, saya akan hanya gunakan 3 saja, karena memang intervalnya sedikit. Kemudian kita cukup mengeklik angka ini untuk mengubah intervalnya. Saya akan menggunakan interval 80. Mungkin kita akan tambahkan lagi intervalnya jadi 4 ya. Untuk interval disesuaikan dengan jumlah yang ada. Kita klik OK. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita akan munculkan labelnya. Sebelum memunculkan label penamaan, kita klik properties terlebih dahulu. Kita klik label, kita ganti, kemudian kita besarkan ukurannya, kita klik OK. Baru kita klik label data view. Nah, karena ini kelihatan besar, kita langsung ganti ke layout view. Seperti yang kemarin dijelaskan, layout view ini itu tampilan menggunakan kertas. Nah, kita akan ubah ukurannya. Kalau di sini kita seperti kemarin kita mengubahnya di Page and Print Setup. Nah, kali ini saya menggunakan ukuran A3 dan juga landscape. Nah, ini ya A3 ukuran landscape. Kemudian kita sesuaikan peta seperti biasa. Kita zoom, zoom. Geser-geser. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan layout dengan cara klik drawing dan pilih icon ini. Kita pilih yang rectangle atau persegi 4. Di sini kita akan menggunakan 7 kotak. Nah, kita ganti menjadi hollow atau no color. Kemudian kita susun ke bawah 7 kotakan ini. Kita bisa langsung menggunakan fitur copy paste. Kemudian kita menata.
Kita paste lagi sampai 7. Nah, nanti ada beberapa bagian itu berupa dua kotakan seperti ini. Di bagian di kotakan ke-6 itu nantinya akan kita gunakan untuk data sumber yang mana akan terdiri dari dua kotak. Kita bisa copy kotakan ini, tapi kotakannya itu panjangnya itu lebih kecil daripada kotak lainnya. Dan dua kotak ini kita tempatkan sejajar seperti ini. Seperti itu. Khusus untuk kotak kelima. Ini nanti kita sesuaikan lagi. Kurang lebih seperti ini. Ini hanya baru percontohan saja. Nah, kalau untuk penempatan ini kita juga bisa menggunakan fitur Lurer atau guideline. Jadi dengan fitur ini membantu kita untuk menentukan lokasi atau titik lokasi itu di mana, apakah sudah sejajar atau belum. Nah, di tabel-tabel ini, nantinya tabel pertama itu untuk nama instansi, kotakan kedua atau tabel kedua, kotakan kedua ini itu untuk nama mata kuliah. Jadi yang kotakan pertama instansi, kotakan kedua mata kuliah, kotakan ketiga itu akan kita gunakan untuk judul petanya. Jadi judul peta ini kan peta persebaran sumber air bersih menggunakan pompa Kecamatan Rapi Gusik, Kabupaten Jember. Kemudian setelah itu kotakan selanjutnya, sebelum kotakan dua ini, itu sebenarnya akan kita gunakan untuk peta, untuk skala peta, dan juga mata angin. Baru setelah itu kita akan menambahkan peta inset, seperti yang dijelaskan di PowerPoint. Dan terakhir, sebelum yang terakhir itu kita tambahkan ini, dua kotakan ini, sebagai kotakan untuk penulisan sumber peta dan informasi lain peta, seperti informasi datum, donasi UTM, dan juga informasi mengenai grid yang digunakan. Itu untuk di kotak bagian kanan, dan di kotak bagian kiri ini kita akan gunakan untuk sumber petanya. Jadi sumber petanya itu namanya RBI wilayah. Atur-atur. Kita copy lagi. Nah, baru di kotakan terakhir itu akan kita gunakan untuk penempatan legenda. Nanti akan kita sesuaikan lagi. Untuk penataan ini sebenarnya cukup mudah. Nah, ini nanti ini akan kita peruntukkan skala. Kita akan juga tambahkan satu kotak lagi untuk peta inset. Nah, sebelum kita melanjutkan merapikan, saya akan menunjukkan cara untuk menambahkan gambar pada layout peta. Kita cukup klik insert dan klik picture, kemudian cari gambar yang akan kita tambahkan. Saya akan menambahkan logo instansi. Klik open, dan cukup menyesuaikan. Sesuaikan. Nah, kalau sudah, kita bisa menambahkan teks di drawing. Kita klik icon huruf ini. Kita klik di tempat yang akan kita tambahkan teks. Kemudian kita klik 2 kali sampai muncul properti dari teks ini. Nah, kita akan coba menuliskan instansinya mulai dari prodi,
fakultas. Tentunya penambahan instansi ini disesuaikan dengan ketentuan masing-masing. Namun tetap untuk penempatan layout kita mengikuti standar ekstensi yang ada yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial Indonesia. Klik OK. Ini kita bisa edit-edit di bagian sini untuk tulisan. Mungkin kita ingin perbesar. Kita cukup klik teksnya. Tetap di fitur drawing ya. Kita pengen ubah menjadi bold, itu bisa juga. Dan nama teks ini juga berlaku untuk seterusnya judul lain. Atau mungkin kita ingin membenarkan posisi paragraf, kita klik juga di bagian properti. Nah, begitu seterusnya kita langsung saja ke peta yang telah saya buat dengan lebih rapi. Nah, seperti ini. Saya sudah rapihkan di peta ini itu sebelumnya 7 kotakan ini sudah saya rapihkan. Seperti yang dilihat, yang pertama ini untuk nama instansi, yang kedua ini mata kuliah, yang ketiga ini judul petanya, dan yang keempat ini akan kita gunakan untuk skala dan juga mata angin. Yang keempat ini untuk peta inset, yang kelima ini tadi kita gunakan sumber peta yaitu sumber RBI di kotakan bagian kiri, dan kotakan bagian kanan ini untuk informasi lainnya seperti datum yaitu bagian 84, bagian standar, dan juga zonasi UTM angkatan 49, dan jenis grid yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan scale bar atau skala. Kita gunakan skala yang ini. Nah, sebelumnya kita ini akan mengubah skala yang ada ini tadinya itu biasanya itu bukan meter, mil di unitnya. Jadi kita akan klik properties dari skala itu, diklik kanan saja, akan menjadi meter agar lebih mudah terbaca. Kita letakkan di kotakan keempat. Tentunya untuk setiap kotakan ini ukuran disesuaikan dengan panjangnya tulisan ya, dan juga fitur yang akan ditampilkan di kotakannya. Baru setelah itu kita tambahkan mata angin di sebelahnya, yaitu north arrow. Seperti yang dilihat banyak pilihan, kita akan memilih yang ini saja. Kita klik OK, kemudian sesuaikan. Nah, kita juga akan menambahkan skala teks. Kita akan gunakan absolute scale. Nanti absolute scale ini langsung menyesuaikan dengan skala petanya. Nah, jadi langsung disesuaikan dengan skala peta yang ada. Kemudian kita tambahkan teks lagi, icon ini di sebelah skala teks. Kita akan tulis kata skala. Tulis kata skala. Nanti kita akan sesuaikan ukurannya. Kita sejajarkan dengan tulisan ini. Samakan ukurannya. Nah, sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke pembuatan data inset. Kita insert data frame. Di insert itu ada data frame. Nah, di sini kita sesuaikan ukurannya.
sisakan bagian sedikit untuk penulisan judul peta orientasi atau peta inset. Kalau sudah, kita tambahkan file SHP Kecamatan seluruh Indonesia agar dapat terlihat jelas lokasi dari Kecamatan Rambipuji ini. Atau bisa menggunakan ini siap dari kecamatan juga bisa. File SHP ini bisa ditemukan di berbagai website yang sebelumnya telah saya cantumkan di video-video sebelumnya. Kemudian kita tambahkan tadi SHP Rambipuji di data frame ya, data frame yang kecil ini. Kemudian kita klik zoom to layer. Nah, untuk membedakan warnanya kita bisa ganti warna. Nah, akan terlihat posisinya di yang terakhir kita akan memberikan legenda. Nah, untuk legenda ini kita cukup menggunakan layer dari bagian data air bersih ya. Kita klik dulu data air bersih, baru kita insert legend. Di sini kita klik Indonesia Kecamatan sebagai layer yang tidak terpakai. Kita klik icon kurang ini, kita next. Sebelumnya, karena kita ingin menampilkan tiga interval, nah kita di set the number of column in your legend atau beberapa kolom yang akan ditampilkan itu kita ketik 3 karena ada 3. Sesuaikan jumlahnya, baru kita next. Nah, di sini legend title kita ganti menjadi legenda. Klik next lagi, next, finish. Kita tinggal atur tampilannya. Nah, jadi kita cukup atur-atur. Untuk luasannya. Kemudian kita akan tambahkan judul dari peta inset. Kita mungkin akan namakan peta orientasi. Nah, kemudian kita akan tambahkan grid. Cara menambahkan grid sendiri, kita cukup klik peta,
grid layernya, kemudian ke properties. Kita akan langsung ke bagian grid. Nah, di sini kan ada bagian grid ya. Jadi kita klik bagian peta, kita klik new grid. Kita gunakan measure grid. Kita klik next. Kita klik next. Kita klik lagi. Kita klik OK. Maka akan muncul grid. Kita akan juga munculkan grid di peta orientasi. Seperti kita bisa mengulang dengan measure grid. Kita next, 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 finish. Klik OK. Yap, seperti itulah pembuatan layout peta yang disesuaikan dengan standar. Ya, untuk video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.